Tes. Halo, Pok. Kedengeran nggak, Pok? Kedengeran nggak, Pok? Kita mau Papali Talks. Lagi nungguin Mas Henry. Halo, Bowo, Aldo, Pandi, Liu Marien. Wah, gila. Mengglobal sekali nih. Sampai orang Aussie aja ikut. Itu nggak bisa-bisa ya. So, gue ngomong sendiri kan. Kita mau ngomongin saham sama. Halo, Hai Mas Henry. halo. Suara saya kedengar nggak? Dengar. Suaraku dengar nggak? Dengar. Halo? Dengeran, Ya, Mas? dengar. Gimana Suaraku kabarnya denger ya? Mas? Dengar, dengar. Ada Oke, 11 sehat orang. ya, Mas? Sehat gila. Jam 5.15 masih di Subang. Setengah, Oh iya. setengah 7 masuk rumah. Mandi langsung join. Hari ini di BES juga Iya. ada acara ya. Iya, iya, iya. Tapi kita lebih mementingkan buat alma mater lah ya, Mas ya. Saya kalau buat kalian tuh susah nolak. Iya dong. Oke, eh, di Pavaldi Talks malam ini kita akan ngobrolin tentang saham nih, Mas Henry. Nah, kebetulan untuk perkenalkan dulu, eh, kita belum pernah ketemu sebelumnya ya, Mas Henry ya. Ini Belum. pertama kali ya. Ya, jadi salam kenal, nama saya Wibi dari Angkatan 6. Kita akan ngobrol sama Mas Henry Kurniawan, Angkatan 2, beda Ya. 4 tahun. Jadi kalau eh, di etnis Chinese, Mas. Kalau 4 tahun tuh pas, Mas. Oh gitu. Ya, 4 tahun tuh Rumah biasanya saya 44 ya. 4-4. Ya, Oh, kalau 4-4 selisih doang Garuda. sih yang pas. Eh, Garuda 4 nomor 4. ya, ya. Kaki meja Nanti, 4. iya benar. Ya. Cuma kalau 4 doang sih katanya nggak bagus ya, Mas. Angkatan 4 bagus sih, Angkatan 4. Ya. Yang punya Semua Angkatan 4. angkatan bagus. Iya benar. Ini wave-wave semua. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya ya sama Mas Henry, kita ngobrolin tentang saham dia. Jadi temanya sih buy low, sell high. Ya nggak? Itu kan jurus pasti kalau mau kaya ya, Mas. Buy low, Hmm. sell high. Udah pasti ya. Nggak usah diomongin. Oke, kan investasi banyak ya, Mas ya, Mas Ria. Investasi kan ada yang deposito ya kan, ada mata uang, terus ada juga emas ya, gold, ada juga properti ya, Kita ada obligasi ya, ada juga saham atau reksadana. Nah, kita lagi ngobrolin saham karena kemarin pas di Hipavali lagi polling gitu ya Mas ya. Dia tiga, kita mau ngomongin apa nih? SBN, ya berarti kan surat berharga negara, saham ya, atau reksadana. Nah, kayaknya pada saham semua nih Mas. Nah, jadi kita mengundang Mas Henry yang udah main saham lama. Boleh cerita sedikit Mas Henry? Pertama kali investasi saham tahun berapa gitu? Atau mungkin relate sama pekerjaannya sekarang apa gimana, Mas? Oke, selamat malam semua. Nama saya Hmm. nama saya Henry Kurniawan. Andreas Henry Kurniawan. Hmm. Eh di
di sini di Vanlit dulu banyak saya dipanggil Acoy. Acoy. Ya, saya angkatan 2. Ya walaupun sebenarnya dalam perjalanan background pendidikan dengan pekerjaan itu nggak bisa dipungkirin sih sangat berbeda gitu ya. Ya, Ya. saya cukup bersyukur karena beberapa ilmu finance itu dapatnya dari dunia perbankan yang eh, 17 tahun saya 17 tahun saya gelutin. Eh, dan bersyukur juga kebetulan saya bisa mengalami berada di banyak posisi gitu. Karena kalau Ya. diketahui kalau sekarang eh, bekerja di banking itu on the track ya, operasional, kepala operasional, audit gitu kan, marketing, sales, business manager, area manager gitulah ya. Gitu. Iya, iya. Saya cukup bersyukur saya bisa merasakan saat ada di sales, saat ada di operasional, jadi leader gitu. Jadi bersyukur untuk itu. Pertama kali sebenarnya masuk ke saham itu setelah saya bertemu dengan salah seorang mitra, dia seorang kepala cabang di broker gitu kan. Oh, seperti ini ya, itu tahun 2006. 2006 masih di. Sebenarnya sebelumnya saya malah mengenal dunia forex. Jadi trading derivatif dulu, baru saya masuk ke dunia ekuitas. Gitu, ekuitas. Iya, jadi. Kalau orang-orang kan investasi ke saham dulu baru main forex. Saya kebalikannya gitu. 2006 ya? 2006. Jadi saya rasa bagaimana krisis 2008, bagaimana bumi resort ambruk dari 8.800 gitu. Gitu. Semua orang merah. 60-an apa ya tadi ya? Iya. Mas Wibi juga ngerasa. 2008 ya Mas. Krisis. Krisis apa sih Mesir waktu itu ya, lalu kemudian subprime mortgage itu jadi berdampak banyak di dunia investasi. Seperti itu Mas. Sampai sekarang. Ya naik turun sih. Iya. Lalu kemudian dalam perjalanannya ya masih terus belajar. Gitu. Berarti gimana ngelihat satu NT? masih ingat gak Mas dulu saham apa pertama yang Mas CNKU. Saya masih ingat banget yang pertama saya beli CNKU. 257 rupiah kalau nggak salah. 235 atau berapa gitu. Tapi ini sahamnya CNKU. CNKU ya? Iya. Tadi Mas Henry cerita tentang Bumi Resources ya, guys. Di Bumi Resources tuh tertingginya sempat di harga 8.000. Ya, bener ya Mas ya. Sekarang 60 perak. Iya. 100 ya. Keren tuh. Ya. Jadi ya susah ya. Jadi sebelumnya aja harganya kan paling nih anjing tetangga nih pengen gue timpuk. Nggak tahu orang lagi apa ya. Iya. Oke. Jadi pertama kali ya karena kenal sama si orang ya terus mulai invest gitu Mas ya. Nah kalau forex dari tahun berapa Mas? 2002. Udah lama
lama banget nih. Mas Henry udah lama. Ya. 2002. Kalau 2002. Menurut Mas Henry, ya kalau orang sebelum invest saham, apa dulu yang dipersiapkan, Mas? Pengetahuan. Ya. Knowledge Ya, ya. saya berharap tidak ada kesalahan dalam entry awal secara mindset bahwa media investasi itu banyak. Ya betul bahwa kita mengelola wealth ya. Mengelola keuangan, kekayaan. Tetapi lebih didasarkan bahwa kita ingin tumbuh dengan kelolaan kita. Kita ingin tumbuh gitu. Bukan semata-mata ingin kaya cepat. Itu dulu. Ya. Kalau kita punya mindset bahwa saya punya kelolaan, saya punya kekayaan, tumbuh, pasti ada toleransi gitu. Baik saat turun untuk kita cut loss atau saat naik untuk kita take profit. Seringkali kan yang salah dengan mindset kita itu kan pengen cepat kaya, lalu kalau minus ditahan-tahan, kalau plus sedikit aja udah di take profit. Gitu. Itu kesalahan awal orang main di saham ya, Mas, katanya. Ya, jadi kalau semuanya dia profit dikit, dia udah kabur aja gitu. Dia semuanya. Iya. Terus giliran dia minus, dia tuh nggak cut loss cepet-cepet. Jadi dia tetap biarin aja sampai minus 50, minus 80, kayak berharap akan naik lagi gitu kan. Padahal kan ya sebenarnya kalau Pak Edianto Ong bilang, itu kan di bukunya dia bilang, cut your loss fast, but let your profit run, gitu kan ya. Jadi profit diemin aja terus gitu. Jangan baru untung 10%, untung jigo, untung gocap, dia udah langsung takut gitu kan ya. Ya. Tapi giliran loss minus 10%, dia diemin, ya kan. Minus 15%, dia diemin, dia harap naik lagi. Ntar lama-lama jadi kayak minus 50% ya. Iya. Dipikirnya investing ya, Mas ya. Iya. Bukannya investing. Bukan. Ya. Udah suruh dia. Gue rasa digebuknya sama tetangga gue. Nih, asu. Sorry ya guys, banyak ada gangguan anjing. Ya. Nanti jadi itu sebenarnya yang saya sampaikan dari awal. Jadi paradigma tentang bermain saham, saya lebih suka trading saham itu. Karena tidak ada yang main. Bukan bermain, tapi trading saham. Iya. Nabung saham, salah ya Mas? Nabung saham. Boleh. Nabung saham. Boleh. Main saham ya nggak boleh Mas ya? Yang bukan main-main. Itu serius ya artinya ya? Serius. Mas Henry, pakai umur gak sih orang main saham, invest saham, sorry. Mulai dari umur berapa sih yang pas, atau semakin muda semakin baik, apa umur berapapun gitu? Umur berapapun boleh. Lebih awal lebih baik. Kita dengan kedua kita sudah lengkapi senjata kita dengan pengetahuan fundamental gitu kan. Dengan begitu kan kita siap dengan modal. Nah, dari situ kemudian tentukan dulu langkah selanjutnya. Kita mau menabung apa kredit, atau kita tentukan horizon time kita mau tahan itu sampai bulan atau tahun gitu. Dari situ kan nanti kita akan bisa lihat
kita mau pakai time frame berapa dari analisis yang kita gunakan. Jadi kita tentukan dulu nih kita sebenarnya mau investor gitu atau trader atau dua-duanya gitu ya Mas ya kali ya Mas Henry. Jadi artinya mungkin time frame maksudnya Mas Henry mungkin kita mau nggak pakai dana ini dalam jangka waktu 5 tahun gitu ya atau 10 tahun atau mungkin 15 tahun untuk keperluan mungkin anak sekolah gitu ya atau retirement ya kan Pak Mas Henry gitu ya. Nah menurut Mas Henry karakter seperti apa sih? Apa ada setiap orang tuh mempunyai karakter yang berbeda? Ada yang cocok main saham atau kepribadian gitu ya? Apa semua orang bisa atau misalnya lebih kamu kayaknya nggak bisa deh main saham apa invest saham nggak cocok deh atau trading saham gitu. Menurut Mas Henry gimana selama ini? Dalam satu pertemuan kalau nggak salah waktu itu 2009 setelah krisis subprime mortgage itu saya kumpul gitu dengan beberapa karyawan bank, beberapa asuransi. Kita ngobrol aja biasa gitu ya. Tapi sampai sekarang tuh itu membekas sekali. Candaannya gini. Lu kalau main poker sering kalah apa sering menang? Lu kalau main poker swing all in ya. Ketika lu lihat kartu bagus, lu masukin setengah pot atau all in. Waktu itu memang singa poker lagi rame ya. Tapi dari situ saya langsung menyerap. Oh iya ya, nggak jauh beda juga kita dengan saham, trading forex. Ketika melihat opportunity, lalu ada risk, lalu ada apa namanya sisa kartu gitu ya. Ya kan, ini kan ada opportunity misalkan As dan King gitu kan. Lalu ada dua kartu udah terbuka. Di situ kita punya balance. Kita mau all in, mau apa? Nah di situ kelihatan. Gak jauh beda juga seperti kita main poker. Ya dunia trading ya seperti itu. Bagaimana resiko di manage, bagaimana melihat balance kita di manage. Gitu. Gak jauh beda juga. Ya penting juga ya Mas ya. Money management. Manajemen keuangan. Ya. Kalau orang sering all in di poker, kalau trading kalahnya di margin call. Kan gitu kan? Mas Henry ya. Yang lagi rame ini ya margin call ya. Margin call. Ini yang bikin IHSG turun 7 hari berturut-turut ya katanya Mas ya. Banyak retail yang margin call ya, kena margin call ya. Katanya sih. Mungkin Mas Henry lebih paham. Oh iya, tentang itu. Jadi kan ketika kita trading, kita seringkali dikasih apa sih limit gitu ya. Ya, jadi proses saat kita beli saham itu kan ada due time-nya gitu. Supaya kita membeli saat setelah kita menjual langsung itu kan perlu ada kayak dana talang gitu kan. Limit. Nah, seringkali kan orang beranggapan dengan daily trade beli pagi jual sore gitu bisa. Ya ketika Mas ya, dipikir nasi padang pagi sore nggak kejual, dia harus bayar gitu di hari ketiga kan gitu. Ketika tidak bayar ya langsung dijual. Pokoknya duit yang ada langsung dijual aja karena kan sekuritas butuh dananya kan ya kalau dia nggak bisa top up gitu ya. Mas Henry suaranya katanya pakai dua ya Mas Henry, pakai 2 gadget. Enggak.
siapa yang bergema ya? Kita di gua apa gimana? Enggak kan? Ini waduh, ada Kaisang join, Joska juga join. Wah, Halo, ini pada halo. halo. Lebih jelas nggak gimana, guys? Sekarang gimana sekarang? Saya yang udah. Iya, kayaknya udah nggak apa-apa. Masih bergema ya? Tidak ada gadget yang buka lagi sih. Katanya lebih jelas. Lebih jelas sekarang? Iya, Ada delay ya? Ada terlambat. biasa Mas. Halo? Ada problem apa lagi nih? Saya cuma buka. Masih gema. Enggak. Ayo kita lanjutkan. Shift 2000 sekuritas. Bentar. Kaisang sampai ikut join loh masuk. Nyuruh beli. Pakai yang kabel. Halo. Oh, kecil lah suaranya. Oh, udah ada. Sekarang gema nggak? Ada delay soalnya. Atau saya keluar dulu ganti ke handphone aja kali ya. Saya juga keganggu suaranya dua, Mas. Halo? Waduh, nggak ada sinyal. Dit, suara gue hilang ya? Wah, sendirian. Hilang Mas itu. Bentar gue add lagi ya. Oke. Suara gue masih jelas nggak sih? Dito. Gue tuh IG live sendirian nih kayak aneh gitu tuh gak sih ngomong apa? Udah gue invite lagi. Udah. Ganti gadget lah. Jelas kayaknya. Jelas gak Mas? Masih gema ya? Aku sih nggak dengar gema. Jelas tuh, katanya jelas tuh di bawah tuh. Oke, lanjut ya Mas ya. Oke. Jelas nih, clear katanya.
Ini gadgetnya lebih canggih ya? Enggak. Enggak. Gadget canggih kalau buat trading harus menang. Mas Henry, ada berapa monitor di rumah? Kan trader nih, biasanya ada 3 gitu kan. Apa 10? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di forex ada dua. Forex ada dua order taker. Ada dua order taker. Mereka udah pinter kerjain sendiri gitu kan. Kalau di saham gitu kan. Kalau di saham cuma di handphone aja. Nggak kemudian kayak trader hebat tuh. Akhirnya banyak gitu enggak. Mas Henry, kalau misalnya sebelum kita investasi, menurut ada beberapa pakar keuangan sih bilang lebih baik kita uh, Halo. Iya, double suaranya di mana ya? Double suaranya di mana ya? kalau di Jakarta sini kalau manggil orang sih coy semua. Coy. Cek. Masih double ya? Masih double ya? Guys, masih double gak suaranya? Nggak asik. Saya sendiri dengerin juga double. Bip. Oke, suara gue hilang-hilang ya. Bentar ya. Satu lagi mana? Aduh. Ya. Double nggak suara saya? Mas, ada pertanyaan nih, Mas. Enggak sih harusnya ya. Suara saya dengar nggak, Mas? Apa itu? Dengar. Oke. Mas, ada pertanyaan nih. Ya. Apakah benar cerita Zakheus menginspirasi istilah ara? Gimana? Dengar. Apakah benar cerita Zakheus menginspirasi istilah ara? Tuh, ada lambe kencana gitu. Aneh banget Zakheus. pertanyaan. Zakheus sama ara gitu, Mas. Maksudnya mungkin di pohon ara apa gimana ya? Zakheus. Yang jelas dong. Nggak nangkep saya. Kayaknya AirPods yang bermasalah. Udah, lanjut ya, Mas ya. Oke. Mas, bener gak sih kalau misalnya Pak Kwan bilang, maksudnya sebelum invest, jadi kita harus ngumpulin uang untuk emergency fund dulu, Mas. Jadi kadang kan ada kita pengelolaan keuangan itu kan ya. Jadi kita target pertama itu sebelum invest di saham, itu emergency fund dulu. Emergency fund itu kan kalau misalnya ada sesuatu yang emergency, misalnya kehilangan pekerjaan kayak pandemik tahun lalu kan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau dia nggak punya emergency fund, misalnya 6 kali pengeluaran bulanan, itu kan kacau gitu, Mas. Bener nggak sih? Apa ada
uang yang sisa langsung aja kita invest semua saham. Yang lebih tepatnya sih seperti itu ya. Ya, yang pertama sebelum masuk ke saham udah punya emergency fund. Benar 3 ya Mas sampai ya? 6 kali income ya. 3 sampai 6 kali income. Iya. Lalu kemudian setelah itu mulai masuk saham yang uangnya diperoleh dari eh, Iya. yang saat memperolehnya itu boleh dikatakan bukan salary utama Oh, seperti bukan salary utama. Hah? ya, Oh, oke. insentif, komisi, seperti itu tuh. Yang sehatnya sih seperti itu. Insentif, komisi, dapat apa namanya? THR Mas, gimana Profit dari THR? ya, THR. THR itu lebih pasnya pencadangannya lebih pasnya untuk emergency kalau saya. Oh, oke, Waktu dulu ngerti. Ya. ya gitu. Karena seringkali THR itu untuk menutup kewajiban hutang konsumer, kartu kredit. Seringkali kan kayak gitu kan? Iya. Seringkali kan begitu. Gitu. Iya. Yang sehat itu ya THR itu untuk emergency, sebagian lagi untuk investasi yang level di atasnya. Saham misalkan, seperti itu. Iya. Ya, jadi itu benar ya, guys. Yang dibilang Mas Henry, invest saham tuh jangan ada duit berapa terus dimasukin. Yang pertama, ini adalah duit yang di luar emergency fund nih Mas ya. Jadi 6 kali, kalau bisa 3 atau 6 kali pengeluaran bulanan ya. Masanya kalau nggak tahu pengeluaran bulanannya gimana tuh Mas? Jangan invest dulu ya. Orang dia manage keuangannya aja belum bisa, ya udah mau invest saham aja. Ya. Ya itu ya yang sering kali terjadi. Ya saya sendiri pun juga pernah ngalamin, sampai saat ini pun masih ngalamin gitu godaan gitu. Iya. Apalagi kalau cuannya Makanya kan udah banyak ya Mas. amin. Kalau Iya. kalau gini Pak, makanya kan sering kali kan ada sindir-sindiran gitu. Nah. Lu punya gadget bagus-bagus bisa ngasilin apa gitu kan? Bisa datangin apa gitu kan? Buat trading, buat broker properti, atau buat kerja jadi sales gitu kan ya? Kalau cuma hanya keluarin doang gitu kan, bagus di gadget tapi nggak bisa generate income bagus, untuk apa gitu kan? Seringkali pikirannya begitu tuh. Benar. Ya salah satu batu ujiannya ya buat trading lah gitu kan, buat trading saham, buat trading forex gitu kan. Dari situ kan nanti, oh iya ya, gitu kan, gadget bagus juga bermanfaat gitu, bisa mendatangkan income lebih banyak. Iya. Oke, kalau udah memutuskan saham, kalau untuk newbie pemula, menurut Mas Hendri saham apa dulu Mas? Kalau di Indonesia ya, kita nggak bicara di luar lah, ntar kejauhan. Tesla. Iya. Ya kalau gini, kalau kita ambil satu asuransi, terutama yang unit link, itu kan kadang-kadang kita suka dapat fund fact sheet ya. Iya. Atau report pengelolaan keuangan kita gitu. Di situ kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang sih, biasanya ada gitu kan, 10 emiten yang kami investkan dana Anda gitu kan. Iya. Emiten itu apa aja. Biasanya ada infra, ada otomotif, Consumer, macam-macam lah. Iya. Consumer gitu. Gitu. Banking. Lalu ada alasannya kenapa kok invest ini. Kenapa kok kami invest lebih banyak di infrastruktur? Karena bla 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 gitu. Nah, dari list di situ rata-rata LQ45 lah. Saham-saham berkapitalisasi besar. Kan gitu kan? Iya. Gitu. Ya kalau newbie ya
main di apa sih, beli di emiten-emiten yang berkapitalisasi besar dulu gitu. Hmm. Hmm. Yang kalau naik nggak terlalu cepat, kalau turun nggak terlalu cepat gitu. Ketika sudah punya pemahaman secara fundamental, secara teknikal tentang Hmm. pergerakan saham, baru kemudian beranikan Hmm. gitu. Iya. Ya nggak bisa dipungkirin sih, beberapa juga ada yang memang base emiten itu ya memang punya base secara keuangan bagus gitu. Ketika naik ya, oh ya memang layak gitu. Laporan Iya. keuangan bagus, keuntungan bagus, pekerjaan dia banyak gitu. Potensi profit di tahun depan atau 5 tahun ke depan bagus gitu. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang memang digoreng gitu kan. Iya. Nah, gitu. Gak bisa dipungkiri sih, itu kan Iya. Iya. sisi-sisi itu pasti ada. Iya. Iya. Gitu. Maksudnya Itu tinggal harus di, tinggal yang tukang gorengnya siapa ya Mas ya? Lokal apa asing gitu ya Mas ya? iya. Eh, Tapi kalau newbie jangan banyak-banyak gorengan lah, nanti kolesterol. Iya benar-benar. Lah itu kalau Gitu mas. kalau berarti nggak sebutin saham nih Mas. Sarannya Mas Henry. Kalau buat newbie, emiten apa gitu nggak ikuti aja ya yang di Fun Fact Sheet ya. Eh ya ya salah satu cara yang paling mudahnya itu sih, gitu kan. Iya. Follow the big player lah. Follow Iya. the big player gitu kan. Kita ini Iya. kan follow gitu Betul. kan. Nyadar kalau duitnya dikit, maka ikut aja duit yang gede-gede lah. Ngapain? Kadang-kadang ngikutnya pun tanpa alasan gitu kan. Oke. Kenapa kok lu Halo? ambil itu gitu kan? Ya Iya, karena benar. big playernya ambil itu gitu. Kadang-kadang nggak perlu juga dijawab alasannya gitu. Yang penting kan Benar, profit. benar. Setuju. Ya maksudnya Mas Henry itu kan kalau di setiap reksadana atau di setiap unit link itu ada yang namanya fun fact sheet ya. Fun fact sheet itu informasi dalam satu lembar, biasanya 1 atau 2 lembar yang berisikan informasi tentang reksadana itu sendiri. Nah, di situ ada nama emiten. Namanya biasanya Top Equity Holdings kalau misalnya reksadana saham gitu ya. Kalau di unit link saham juga ada. Nah, itu aja yang dibeli gitu ya. Gitu. Maksudnya Mas Henry seperti itu biar nggak pusing ya. Kalau misalnya udah beli terus disimpan aja gitu ya Mas ya? Atau trading Mas? Menurut buat newbie nih, buat yang baru-baru. Sambil belajar gitu kan. Pengen punya satu akun RDN gitu kan. Satu akun trading apa namanya di ekuitas gitu. Iya. Daftar. Sekarang pun bisa online gitu kan, ada banyak instrumennya apa broker-broker sekarang kan instrumen online-nya ada banyak gitu kan. Ya udah ikutin aja apa yang investor besar lakukan. Gitu. Iya benar. Itu lalu kemudian agak berani dikit ikuti apa yang asing beli kan gitu kan. Waduh, ini sulit nih Mas. Emang bisa tahu kita Mas, caranya asing beli saham emiten apa gitu bisa lihat? Ada gitu. Kalau ikutin asing itu banyak kalau ikutin anak presiden atau Ustadz gitu gimana Mas menurutmu? Susah ya. Karena nggak tahu tuh mereka pakai endorse sekarang gitu. Iya. Ada yang benar, salah gitu. Iya. Yang ya sah-sah saja orang melakukan endorse gitu. Makanya ya di dunia ini banyak informasi, berseliweran informasi gitu. Makanya kan kita punya keyakinan, punya basic pengetahuan fundamental kita baik, ya mau dikecapin kayak apa juga. Iya. Ya keyakinan itu ya Mas ya. Iya. Saya pernah share juga ke teman-teman itu ada 10 harga saham yang masih tergolong murah gitu ya. Murah. Kapan gitu. tuh Mas share ya? Share-nya kapan? Ya? Ada ke siapa tuh? Ke angkatan 2 mungkin ya.
gitu. Ada 10 saham yang murah gitu ya, kali di situ kan sebenarnya bisa coba untuk invest. Newbie itu bisa mulai dari situ juga. Nah, boleh kali Mas di-share gitu 5 gitu. Buat yang lain gitu. Guys, Sebenarnya itu ini mungkin limitnya kontan sih bulan Desember. ya ini guys, ini mungkin sebentar lagi ada orang namanya Acoimologi ya. Coba nanti tinggal di-follow aja. Kalau Nanti Hendrimologi saya kasih lah follow, follow. Oh, bukan. Hendrimologi kayaknya kurang keren Mas. Acoimologi ya kan. Coy, gitu kan kayak lebih apa? Ada Ngejual gitu. bulanan tuh ada 5 sih saya lihat tuh. Iya. Ya itu saya juga, ya itu juga secara pribadi juga jadi ininya saya apa namanya, jadi pegangan saya juga gitu. Awal Oh, bulan itu biasanya saya lihat gitu kan, ada 5 hmm. 5 emiten. Nah, lebih ke teknikal sih Mas analisisnya. Nah, ini kayak Ke ini teknikal nanti gitu. pelajarnya ya, technical. Jadi Ya. menurut acoimologi ini, kira-kira 5 itu apa aja, Mas? Boleh kali bocoran alus gitu kalau kalau kata Lambe Kencana nih bocor alus lah, Mas. Ini nggak usah bocor yang Oh. sampai gimana. Ini banyak yang mau Bentar-bentar. tahu nggak nih, ya? Lagi diliatin nih. Kalau kalau nggak mau tahu ya udah ya. Nih lihat nih profesional trader seperti ini. Dia lihat, dia nggak main asal ngomong ikut saham IPO namanya Widodo gitu kan, kayak nama presiden, ya. Itu Abis itu kemarin naik dua hari, banyak gitu. iya. Tapi nggak tahu nih, tahu hari ini turun apa nggak ya? Udah mulai beberapa kali kan auto reject kanan, Iya. auto reject atas ya. Oke, sementara mencari ya. Ada Indi, Indi ya Pak, Mas ya. ada Indi Coba boleh dicatat itu Indi. Indi punya tuh, target 1690, 1835 oke, Indi satu. harga ini sekarang. Bentar, bentar. Ya, Lade nyangkut di Widodo. Kalau yang baru baru ganti nama gimana Bang? Bang Arto jadi Bang Jago gimana? Iya, iya, itu benar-benar saya amatin tuh bagaimana bagaimana ada apa namanya proses dari Bang Arto itu kan ya, Iya, kenceng banget ya. kencang. Indi satu ya. Indi tuh yang belakangnya Y kali ya Mas ya. Kalau kalau nggak ada Y-nya, ya nama artis Indi. Indi 1550 hari ini ya. Hmm. Penutupan hari ini 1550 itu punya target 1690 atau 1835. Stop loss-nya di mana Mas? Stop loss-nya di 1400. Hmm. 1550 tuh masih layak beli lah. Iya. Apalagi ya. Tuh dengerin kalau Indofood. trade Indofood bukannya masih turun-turun ya Mas? Indofood 6325 ya. Penutupan hari ini. INDF guys. 6325. Masih layak beli, 6.300 masih layak beli. Hmm. Targetnya 6.550. Nanyanya udah Itu pada juga oke. nanyanya udah pada Bris sama Antam nih. Ya biasa Bris lah. masih naik kok, Bris. Si naik ya. Bris masih naik. Antam juga sebenarnya masih naik. Iya. Kalau Mas Hendry ada yang dari tahun 2006 sampai sekarang nggak pernah dilepas bro? Hold aja. Wika. 375. Oh beli 375 ya. Jadi benar-benar nggak pernah keluar nih. Jadi hold aja. Oke. BBCA gitu nggak mas? BCA yang gede-gede gitu mas males ya? Kayak
kurang gimana gitu ya Mas Ya, ya. kurang uangnya. Yang kalau oke. PTBA itu harga sekarang berapa? Penutupan tadi PTBA 2560 ya. Masih layak beli Hmm, betul. 2560. Ya. Kalau kemarin 2400 sih dia. ya. Cuma nanti sampai 2700, 2800, stop loss-nya di 2350 gitu. Iya. Tuh, liatin tuh, sampai lambe kencana lagi, sopo lambene sopo gitu. Coba baca nih Mas. Wika aja di hold dari 2006, apalagi cinta, ya kan? Ya. Males banget ya. Lambe kencono. Hostnya lupa cara nampilin. Oh, sih. Nih Mas, ada banyak. INDF 65 itu target 6550. Iya, betul. Nih Mas, ada pertanyaan Hmm. keluar nggak tuh Mas? Kalau prospek BDSM apa bakal naik? Kan gila, BDSM. Keluar nggak pertanyaan nih, ada orang nih. Nggak keluar ya? Prospek BDSM. BDSM ini bukannya Kode emiten BDSM. apa BDSM nih? Jelasin Mas Bibi. Gila nih orang nih. Atau MILF? Bentar nih, ada lagi keluar nih. MILF kayaknya paling bagus. MILF tuh. MILF. Ini kali MILF. Tuh. Nih to the point aja Mas. Antam betin Senin piye tuh. Kayak orang-orang kayak gini nih. Waduh. Ini orang-orang kayak gini. Dipikir kita dukun kali Mas ya? Tahu Senin gimana? Kalau saya tahu saya nggak bagi-bagi. Kalau besok pasti 100% tahu. Iya, ini pertanyaan macam apa nih kadang-kadang Prabowo Yekti nih. Maksudnya angkatan berapa sih ini? Antam hari ini naik kan? Antam hari ini naik kan? Iya, 10% tuh. 10%. Tuh 10%. Senin gimana, Wo? Dulu. Senin gimana? Oh, gini. Saya punya, ya salah satu, nggak selalu benar sih. Tolong cek tutup hari Dow Jones Futures. Dow Jones Futures ya. Dow Food ya. Ya, Dow Jones Futures. Ya, kadang-kadang bisa sejalan tuh kalau dia hijau, di IHSG, di hari ini bisa hijau. Walaupun nggak selalu. Iya. Sama Iya. itu, sama harga, kalau mining sih harga itunya ya, harga dunia emas, harga dunia nikel gitu. Kadang-kadang Iya. sama gitu kan. Yang lagi heboh nih nikel ya, Mas ya. Harga dunia nikel ya. Iya. Sempat Ya. turun juga harganya kan. Harga nikel dunianya sempat naik. Oke, Dow Jones itu adalah indeks yang di Amerika ya, guys. Biar paham ya. Itu ada 30 saham di industrial di Amerika Dow Jones. Nah, futures itu maksudnya ya kayak indeksnya aja yang buat kira-kira lah. Jadi kan karena beda waktu ya. Beda waktu ya Dow Jones sama kita kan beda waktu. Kita di timur. Makanya ya gitu. Ya futures kira-kira nanti Dow Jones mirip-mirip lah. Oke, tadi udah berapa tuh? Ada Indi, INDF, Wika, PTBA, udah 4 ya. Tuh lumayan tuh, itu bukan bocor halus lagi. Saya udah ketusuk paku loh, udah pada dapat banyak tuh. Kalau awal tuh buka di broker, kalau broker apa Mas? Kalau Mas Henry, pakai broker atau sendiri? Pakai app kan sekarang ya? Bukanya di mana? Kalau lihat grafik enak di ini ya, enak di laptop sih sebenarnya. Iya benar. Kalau buat ngintip-ngintip sih baru di gadget aja, karena kan bisa dibuka di mana-mana. Iya. Gitu.
Ini ada pertanyaan sih Mas, bagus. Mas, apakah benar transaksi saham itu paling baik di 15 menit pembukaan atau di 15 menit jelang penutupan? Strategi aja sih. Hmm. Yang paling baik itu ya kalau profit. Nah, itu udah menjawab ya, ya. Jadi paling benar adalah ketika buy low, sell high, ya. Ketika IHSG jatuh 15 menit pertama malah merah, ya kan Mas? Iya, benar, benar. Iya. Hari apa tuh ya? Yang tiba-tiba terbang 3% sehari. Awalnya merah tuh, Mas. Iya. Ya, tidak Lupa. ada, itu makanya ya orang mendekati dengan teknologi AI gitu kan ya. Hmm. Tapi bisa nggak nih AI ini dia pinter gitu kan? Hmm. Yang ada kan sebenarnya kan hanya technical yang dibuat rumusan perintah bersyarat gitu kan. Kadang-kadang bukan AI gitu kan. Ya. Kalau benar-benar AI, dia pasti akan menggunakan big data, menganalisisnya cepat gitu kan. Lalu berkeputusan makin hari dia makin pintar, kan gitu. Betul, betul. Kalau gitu. Kadang-kadang auto trading itu bukan AI. Oke. Ya. Tuh AI itu artificial intelligence ya Mas ya, maksudnya. Iya, biar nggak deso-deso banget ini loh, yang itu biar tahu gitu maksudnya AI itu apa gitu. Mas, bentar. Mas, ajarin analisa fundamental dong, mungkin bisa next live atau webinar. Tuh, dan yang minta tuh Gay Guritno. Kayaknya angkatan 17 gitu, Mas. Panjang bener permintaan. Kemarin kita ngobrol ya Mas ya. Ini bisa mirror ke ini enggak gitu kan ya. Ternyata kan di sini nggak bisa ya Mas. Nggak Kita bisa ya. aja. Iya, nanti aja ya kita terpisah diadain sama Pak Fali. Mas bahas menarik lah. Mas bahas SWF dong, mumpung Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Basuki masih menteri PU. Ya. SWF nih lagi heboh sih. Ya, Sovereign Wealth Fund. Ya, ini kayaknya pertama kali dalam sejarah Indonesia berdiri ya Mas ya. Kita nih? SWF. Tadi saya di KM 136 di rest area tuh teleponan juga tuh sama salah satu rekan di broker ekuitas gitu. SWF itu gimana sih sebenarnya gitu kan? Ya, sempat discuss juga sambil bahas juga tadi kan. Iya. SWF itu kan sovereign wealth fund gitu kan sebenarnya. Iya. Selama ini kan oke, kita sempitkan dulu ya tentang infrastruktur ya. Selama ini kan infrastruktur itu kan dibangun dengan modal yang diberikan pemerintah, kemudian di leveraging jadikan hutang gitu kan. Lalu kemudian dijadikan infrastruktur, lalu dari hasilnya ada pengembalian gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ketika investor itu adalah asing, itu kan selama ini instrumennya paling masuk ke ekuitas gitu kan. Betul. Ya. Equity bonds gitu ya Mas ya. Iya, gitu kan. Obligasi. Beli ori aja dibatasin kan gitu kan. Gitu. Nah, SWF itu instrumen yang baru di mana bisnis itu bisa ketemu dengan government. Selama ini kan bisnis to bisnis gitu kan. Gitu. Selama ini kan bisnis to bisnis. Kita mau bicara apa sih? Salah satunya konstruksi gitu ya Mas ya? Misalkan asing itu masuk berbisnis di lokal itu kan harus ada rekanan lokal. Masuk ke Indonesia kan harus ada rekanan lokal gitu kan? Iya, betul. Ya, seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana asing yang dia portfolio fund, dia tidak paham bangun gedung, dia tidak paham bangun jalan gitu kan.
Tapi mau gitu. invest aja Ini kan gitu di Indonesia gitu ya Mas ya. mau invest aja gitu. Karena suka Apalagi gitu misalnya Indonesia, apalagi Indonesia berkembang. ini apa namanya berkembang, investment grade gitu kan. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, dia pakai jalurnya jalur SWF. Iya. Ya, kemarin apa sih lembaganya Mas? LIP ya? Lupa Lembaga saya. Iya, iya kayaknya ya. lembaga Iya, investasi pemerintah gitu kan. iya. Udah, pokoknya namanya kan suka berubah-ubah gitu kan Mas. Atau Iya. apa? Nah, itu kan dibuat dasarnya kan pakai undang-undang gitu kan. Itu Betul, levelnya betul. ya sama dengan LPS, sama dengan OJK Betul, betul, gitu. betul. Yang bertugas menjembatani bisnis ketemu dengan government. Tuh. Jadi sudah bukan hanya B2B doang dengan government. Jadi tingkat kepercayaannya lebih tinggi dong. Iya, iya, jelas, jelas ya. Ya gitu. Ya, Default, jadi defaultnya negara gitu kan. iya, 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 iya. Nah, ini buat menarik investasi asing masuk ke Indonesia, ya. Pertanyaannya bagus nih, berbobot banget nih. Orangnya berbobot nggak ya? Coba. Susah jawabnya juga ya. Iya susah sih. Ini karena baru ya. Ini dalam sejarah Indonesia baru. Biasa SWF itu banyak tuh di United Arab Emirates tuh dia keluarin SWF, ya kan? Karena kan dia pendapatannya paling banyak dari oil. Ya dia harus diversifikasi nih risiko negaranya, gitu Mas. Ya. Jadi kalau misalnya harga oilnya jatuh, kan repot Gimana? juga. Iya, makanya dia ada. SWF-nya dia ini ya ke pariwisata kalau nggak salah ya. Kalau Iya, di iya. Saudi. Banyak. Jadi semua mau invest di Arab bisa tuh BSF-nya kayak kita. Ya bagus pertanyaannya. Ini dari Pak Pres ya. Cermatin ACST, Tower, Excel, Java, Keras, WG, BJTM, BMRI ya. BJTM nih yang di ituin Kaisang itu kan waktu itu. Jawa Timur ya. Habis itu naik kencang. Ya. Ini Krakatau Steel juga udah lumayan nih naiknya ya. Dilihat nih langsung nih. Wah pada analisis gratis aja nih. Orang pada nanya mumpung. Nih coba bayangin. Pertanyaan kok kayak gini. Apakah benar cerita Zakheus menginspirasi istilah ARA? Tuh kan. Model apa? Iya. Mungkin karena... Apa sih? Saya malah nggak perlu tahu. Jadi, Zakheus itu kan mau ngelihat Yesus itu kayaknya harus naik pohon ara itu loh, Mas. Oh. Apa sih pertanyaannya? Bercandaan orang zaman dulu nih kayaknya. BBCA gimana nih? Kan syariah udah holding tuh. Ya nggak kenapa-napa. Mau gimana? Maksudnya pertanyaan apa? BBCA gimana nih? Kan syariah udah holding tuh. Jawabnya gimana tuh Mas Hendri? Pertanyaannya kayak gitu. Bingung juga. Iya kan? BBCA gimana? BBCA gimana? Gini. Oke. Kalau saya pribadi saya lebih suka ini ya, apa namanya? Ada satu akun yang memang saya siapkan untuk jangka panjang gitu kan. Oh. Ada satu akun yang memang biasa main yang cerita-cerita berseliweran gitu kan. Oh, good point nih. Gitu. Nah, gitu. Jadi, misalkan saya punya uang 30 juta. 20 juta itu yang basicnya fundamentalnya bagus gitu kan. Banyak dipakai manajemen investasi, banyak dipakai asuransi gitu kan. Yang 10 jutanya main TikTokan lah gitu. Yang mungkin buat beli saham-saham yang memang apa sih IPO gitu kan. Kalau IPO itu kan bisa langsung bisa 25%, 25% gitu kan. Tuh. Bisa munculin. Iya benar. Gitu. Nah, boleh tuh Mas. Gue juga pengen gitu tuh. Saya baru ada satu akun buat itu sih. Harusnya ada satu akun lagi ya, yang khusus kita hold aja kayak Wika tadi ya Mas ya. Yang buat jangka panjang gitu. Yang buat jangka panjang kayak Breeze gitu kan. Breeze ya, kan yang berfundamental bagus gitu kan. Fundamental bagus ya.
Bris kan kita pegang. Kapitalisasinya bagus. Ya, oke. Gitu. TKI. Kalau perlu ya, misalkan kita ambil satu atau dua per sektor gitu, satu atau dua the big banking atau finance, satu atau dua the big mining gitu kan. Iya. Nah, kalau Mas Henry sendiri nyimpan portofolio sahamnya sampai berapa, Mas? Misalnya yang bisa caranya bisa di manageable gitu loh, bisa di maintain, bisa di manage. Maksimal berapa, Mas? Halo? Oh, dengar ya, Mas ya? Secara apa? Secara rupiah? Oh, enggak. Ini aja. Kalau secara rupiah ntar pada jeglak semua, Mas. Tahu duitnya Mas Henry. Berapa? Amin. Iya kan? Ini aja berapa jenis emiten gitu ya dalam satu portofolionya, Mas Henry. Per sektoral tuh ada satu atau dua. Oh, sektoral. Jadi mainnya sektoral ya. Nah, ini ada pertanyaan pas banget nih dari Deonism, ya kan? Boleh tanya lagi nggak, penting nggak sih diversifikasi sektor di saham? Misalnya harus punya sektor keuangan, infrastruktur, misalnya konstruksi kali maksudnya ya, terus consumer goods mungkin kan. Penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Kalau era 2005, 2004, 2005, 2008 gitu. Batu bara itu bagus banget. Oh iya, tuh komoditi boom kita tuh Mas ya. Iya, 2004, 2005, 2008. Iya. Itu komoditi gitu ya. Jadi gitu. Ya angin berhembusnya kemana nih? Angin berhembusnya di infrastruktur semenjak Pak JKW kan lagi ngelut-ngelut infrastruktur gitu. Sekarang angin berhembus di apa? Banking kali Mas? Farmasi. Farmasi Ya. Bukan udah hancur Mas habis vaksin? Apapun lah gitu kan. Itu kan respon market aja kan. Iya sih. Ya soalnya orang bilang buy on rumors, sell on news kan. Jadi pas benar-benar kejadian tuh malah dibanting harganya. Apalagi dua saham farmasi itu kan Mas, yang kesayangan, yang naik udah kenceng banget. Pas Pak D Jokowi divaksin malah hancur sahamnya. Ya. Ya sebenarnya yang benar itu kan belinya kan waktu pandemik dulu, bulan Maret Iya, itu kan. bener. Pandemik. Pas banget ya. Kan gitu. Iya. Sama kayak beli matahari, belinya pas lebaran. Ya pas lagi dibanting. Harusnya kan belinya 6 bulan sebelum lebaran. Nah, tuh tolong tuh diperhatiin tuh. Timingnya seperti itu. Jadi beli saham itu biasanya dia selalu 6 bulan sebelum realnya terjadi. Gitu ya Mas ya? Jadi kira-kira nih Tesla mau buat di Indonesia itu udah 6 bulan tuh udah diborong kira-kira saham. Betul ya Mas ya? Yang hubungannya sama baterai listrik yaitu nikel gitu. Nanti mungkin pas kejadian ya timah ya mungkin nggak tahu ya. Bener apa enggak. Banyak banget pertanyaan. Mas ajarin teknik buy nyicil dengan average up. Berapa persen masuk awalnya? Thomas Ricky. Harus di ini ya. Balik lagi ke kita punya balance gitu. Balance. Kita punya rencana terhadap portfolio kita mau gimana? Main hanya 3 sektor. Main di infrastruktur, main di mining dan finance misalkan. Nah, di situ nanti kan kita portfolio ini mau isinya berapa? 30 gitu kan. Seperti itu. Kalau bagaimana buy nyicil ya? Buy nyicil. Bisa jadi ketika setiap turun Rp200 kita beli gitu. Misalkan ada harga saham harga 6.300. Ketika turun 200 kita beli sebagian. Ketika turun lagi kita beli sebagian gitu. Tapi kita tahu benar bahwa dia punya fundamental baik gitu. Beli nyicil
beli nyicil tidak disarankan juga untuk yang emiten-emiten yang gorengan gitu, yang secara fundamental nggak baik, terus kapitalisasinya nggak besar gitu. Iya. Makanya itu kenapa tadi akun harus dipisah, akun yang long term sama yang short term gitu, yang untuk main-main gitu. Iya. Gitu. Karena ngelola uang 10 juta dengan ngelola uang 100 juta dengan ngelola uang 1 miliar dengan ngelola uang 10 miliar gitu. Beda-beda gitu. Benar. Yang jelas kita juga harus tahu juga kapan kita siap untuk cut loss. All gitu kan. Sell loss all gitu ya. Di harga segini saya harus buang semua gitu kan. Karena dana ini harus segera juga untuk dibelikan ke yang masih memiliki potensi baik gitu kan. Kan yang kita cari kan pertumbuhan. Iya. Ya itu. Ya itu kalau yang mau investasi saham ya seperti Mas Hendri bilang tuh harus siap-siap cut loss gitu ya. Jadi benar-benar levelnya itu banyak orang yang kejebak di situ. Dipikirnya berharap minus 10% dia diam aja. Dia nggak cut loss ya. Berharap bisa naik lagi. Ntar jadi minus 30%. Jadi memang makanya tadi kan ada beberapa emiten yang tadi saya sampaikan tadi tuh. Stop loss-nya di mana? Di sekian gitu kan. Betul. Analisisnya di mana? Ya nantilah di sesi lain kita bicara gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kenapa kok harus cut loss gitu? Ya uang ini kan harus tumbuh gitu kan. Rugi ada batasnya. Uang ini harus kerja lagi untuk tumbuh gitu kan. Kalau kita tahan nggak tumbuh-tumbuh ya gitu. Iya, betul. Jangan sampai kemudian udah capek melototin, udah tiap 5 menit buka gadget gitu kan. Ternyata pertumbuhannya minus gitu kan. Iya. Ya, itu ya. Ya kita juga harus effort kita juga kan, paling nggak bayar kuota gitu kan Mas ya. Iya, benar tuh. Iya. Mainnya iya tiap saat dipelototin rugi aja kan. Iya. Iya, maksudnya itu real ya. Betul. Mas Henry tuh kan udah lama ya saham tuh. Makanya udah ngalamin lah kayak sekarang nggak heran lah orang-orang pada yang newbie beli gitu turun nganggapnya berharap naik cuma doa doang padahal duit begitu kan nggak kenal doa ya Mas ya. Lu mau doa sehari semalam, mau rosarium, mau sholat aja juga. Kalau emang sahamnya nggak naik ya nggak naik aja gitu ya Mas ya. Maksudnya benar-benar ya kayak ini loh, Bumi Resources itu harga 8.000, sempat harga 1.000, ya kan? Kalau orang berpikir, wah udah pernah harga 8.000, sekarang harganya 1.000, berarti kan murah banget ya Mas ya? Ya. Artinya didiemin aja nih, akhirnya turun ke gocap dari 1.000. Kalau dia diemin aja di 1.000, turun 900 dia diemin. Berharap naik 8.000 lagi. Turun 700 dia simpen. Ya akhirnya sekarang jadi 50 ya Mas. Ya, itu maksudnya ya. Jadi cut loss tuh benar-benar uang harus tumbuh gitu. Betul. Cut loss memang harus dilakukan. Uang harus tumbuh gitu. Ya kita harus tega. Gitu. Iya. Kita punya rule turun 10% harus cut loss. Ketika nanti udah cut loss lalu kemudian naik, nah, ya hati dingin gitu. Oh, cuek aja gitu. Tetap cuek ya. Iya. Sama ketika udah profit diambil lalu naik lagi kayak kemarin tuh Antam saya beli dari 1.750 1.750 saya jual berapa itu 24 atau berapa naik dari 3.000 ya udah. Iya. Jadi ya udah gitu kan. Ya memang rezekinya di situ ya Mas ya. Begitu pula Bris gitu kan. Kita udah beli 800 ya kan. Udah sempat sampai 3.000 kita nggak jual. Ya kan. Maksudnya untung kita juga udah tergerus sekarang di 2.000-an gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Ya, jual dan lupakan ya kan kalau kata Lambe Kencana. Iya, di situ juga bagian dari menguji kita ketika loss juga nggak sedih-sedih banget, ketika profit juga nggak bersukaria banget gitu ya, biasa gitu. Ini kan permainan. Bener. Biasa. Tanda petik ya, trading gitu kan. Kalau di emoticon itu senyumnya yang
emoticon yang nggak ada itu loh Mas. Kan nggak ada mulutnya. Jadi bukannya terus happy ya, bukannya terus sedih Iya, gitu kan, emotnya biasa aja gitu kayak datar gitu. Biasa iya. aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya kan? Oke, udah Kebayang banyak kan Pak. kalau Hmm, kita ngelola duit banyak gitu, kalau kita nggak tegaan bisa rugi habis-habisan. iya, iya. Ya kalau kita kelola uang besar. Kalau tadi ada dikit-dikit nyinggung Bitcoin. Kalau menurut Mas Hendry, Bitcoin tuh gimana? Investasi apa spekulasi, Mas? Saya, saya jawabnya gimana ya? Bukan statement saya loh ya ini ya. Kalau saya lihat pribadi gitu ya. Kalau saya lihat pribadi ya ketika 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 penggunaannya sudah begitu banyak ya, ya bisa jadi investasi kan ya. Iya. Hmm. Ini kan yang sekarang sedang dibangun kan ekosistem Hmm. gitu. Kalau ekosistemnya sudah terima dia, di beberapa negara yang dulunya nolak tiba-tiba sekarang berubah menerima gitu. Iya. Lalu apa bedanya dengan emas? Kan gitu. Iya, iya benar sih. Benar. Iya, Iya. gitu. Tapi ketika semua negara sudah menerima, harganya juga udah nggak harga $1. Iya, iya, iya. Kan gitu kan? Gitu. Makanya balik lagi, sesuatu yang sudah diterima orang, sudah dipercaya orang, orang menginvestkan gitu. Ya pasti nilainya juga tidak seperti saat belum dikenal kan gitu kan Mas. Betul, betul. Jadi bisa juga ya, investasi ya bisa juga ya. Masuk investasi berarti ya, Bitcoin. Bisa gitu. Ini Ya ada anggap aja kalau tiba-tiba itu song atau tiba-tiba itu scam ya, kalau saham ya delisting lah. Kan gitu. Iya, betul, betul. Ya jadi kertas ya. Delisting Iya. uang yang Oh, hilang. kita punya lukisan juga kan? Punya Ah, lukisan juga investasi. Ya bisa be- juga, bisa bisa. juga investasi. Betul, Tapi betul, ketika betul. dicuri, ya sama juga kan kayak saham delisting gitu. Iya, iya, iya. Benar, benar. Lukisan itu juga investasi. Iya. Ya, lukisan investasi. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih, Mas. Tadi bilang tentang cut loss ya, 10%. Ya, Mas, kalau misalnya investasi di saham blue chip ya, apakah juga cut loss, Mas? Dan tujuan utamanya invest ini bagus sih pertanyaan, Mas. Menurut saya, apa kita top up, nyicil, let's say ya, berarti blue chip ya, kita bicara berarti kan mungkin BBCA, BBRI, BMRI, Astra, Asia, ASII gitu-gitu. Mungkin ya maksudnya. Gimana tuh Mas? Hmm. Bagus sih Tetap kita pertanyaannya. punya toleransi, tetap kita punya toleransi batas bawahnya berapa. Tetap Gitu. nih Mas. Karena proses Walaupun BBCA gitu Mas misalnya. ya Yang KP tetap, tetap ya. Oke. tetap gitu. Ya kalau kita punya uang lagi ya beli lagi. Tapi kalau kita Ya. nggak injek balance ya uang harus kerja lagi kan. Itu Hmm. juga di cut loss, ditunggu turun sampai bawah gitu kan. Kita beli dari bawah. Bisa juga begitu kan. Oh, betul betul betul. Ya, Ya, jadi itu prinsipnya tetap sama ya guys. Walaupun dia big cap ya, blue chip gitu ya. Nah, itu tetap harus ya kita toleransi ya akan risiko ya. Kalau saya ngomongnya biasanya ke klien tuh, ibu masih bisa tidur nggak kalau duit 1 miliar jadi 900 juta gitu ya. Toleransinya tuh kayaknya maksudnya kayak gitu ya. Ya, duit 100 iya, juta kalau nggak jadi bisa tinggal tidur, kalau 50 juta kurangnya gimana? Oh, masih bisa tidur ya udah. masih bisa Ketika tidur. 950, ketika 950 di sell off gitu ya. Mm-mm. Ya kan? Di sell off. Nanti ketika harga sudah mulai turun lagi ke bawah, uang itu bisa beli lagi di bawah kan? Iya, betul, betul. Wah, ini ada ruwet ini. Satu lagi, Mas. Minta tolong jelasin cara baca candlestick yang paling mudah dimengerti. Nah, ini candlestick ya, guys. Jadi ini bukan Technical. ya ini technical banget ya, bukan lilin-lilin doang. Ini candle sih emang lilin, batang lilin. Ya, tapi maksudnya bukan kayak jaga babi ngepet ya, jagain lilin bukan. Ini beneran
apa namanya taktikal aja. Jadi agak nanti kali ya Mas ya. Ini rumit ya. Iya, harus Emang ada? pakai gambar itu. Iya, ada ya Mas emang. Balik arah Paling kalau balik arah biasanya coba-coba buka itu apa candle apa doji ya. Candle doji doji. itu biasanya Oh, doji. ya Doji balik arah ya Mas ya. ya Hmm. Jadi maksudnya balik arah tuh lagi naik ya, ada misalkan doji satu gitu ya Mas ya. ya Nah itu mungkin jadi turun setelah itu. Itu maksudnya Mas jadi Henry. Atau sebaliknya, saham lagi turun banget, ada doji. tunggu ada doji itu bisa untuk buy tuh. Mungkin bisa baik jadi naik. Ya, doji ya. Ini ada yang mau plesetan nggak nih? Mumpung buat ngomong doji. Ntar biasanya ada yang plesetan kalau udah orang-orang tua gini Mas, yang ngikutin. Ya kan? Tunggu aja ntar. Mas, pertanyaanku 3 kali ditampilin ada hadiah 1 lot BBCA nggak Mas tuh? Oh, udah dijawab udah bagus, ya kan? Iya. Ngarep 1 lot BPC. Orang tuh jangan ngarep, ya. Kayak sang pangarep. Bermutu banget ini pertanyaan. James Chang. James Chang. 84. Ini kelahiran tahun 84 gitu maksudnya kali ya. Bagaimana cara melihat valuasi suatu perusahaan dalam konteks fundamental? Eh, Dia dia hitung PBV apa gimana Mas, maksudnya? Facebook value ya atau ngitung Iya, per ngitung ngitung per earning kali ya. per share Ya, TPS iya. Wah, ini ruwet. bisa sih cuma kan nggak di sesi ini ya mas ya. Iya, soal sesi ini emang kita Elon Musk, ya kan? Elon Musk tuh nggak usah pakai paper-paperan. Coba dia ngomong, I will sign Tesla in Indonesia. Waduh, udah langsung. Mau Iya, per berapa juga langsung terbang itu terbang sabda semua. ya. Iya, itu namanya fenomena pom-pom ya Mas ya. Kalau sekarang Elon Dia Musk sabda itu, gitu. Sabda gitu nulis hashtag Bitcoin langsung terbang gitu ya. iya, Dogecoin ya, ya. Sabda menjadi daging tuh Elon Musk. Sabda telah sab, apa sih itu? Sabda menjadi daging, bener ya? Ya bener. Elon Musk sabda terbang. Sabda menjadi uang. Itu ya Elon Musk tuh raja pom-pom dunia tuh, ya. Dia ngomong apa tuh naik, ya. Hebat sih. Oke, ini udah berapa lama ya kita? Ini Kalau ada yang ada kalau ada yang mau belajar dulu misalkan mau mulai masuk sambil belajar coba dulu di reksadana. Kalau reksadana kan udah ada fund-nya kan, ada yang ngakuin tuh nah gitu. di Nggak usah reksadana, dipaksakan ya gitu. Nggak usah dipaksakan hidup kita harus sama dengan yang lain. betul. Nih, Iya. tolong dicatat nih. Kalau sukanya emas ya main aja emas. Main di mana? Main apa ya? Investlah di mana kamu sanggup untuk kehilangan. Investlah di mana kamu tahu, gitu kan. Beluk-beluknya gitu. Karena Hmm. ketidaktahuan itu resiko. Nih, tolong dicatat semua tuh. Ya, tidak tahuan itu Main, risiko sebenarnya. resiko terbesar itu tidak tahu. Ya, reksadana ya. Reksadana tuh ada macam-macam sebenarnya ya. Bukan orang pikir reksadana isinya saham doang. Ada reksadana Iya. pasar uang, ya. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ya. Baru terakhir saham, ya. Jadi tergantung bagaimana kita toleransi terhadap risiko. Nah ini panjang nih. Kita udah 1,5 jam mas, ya. Iya. Jadi mungkin bisa kali nanti biar Mas Henry nggak Wah. kehilangan, ya, nggak Itu kehilangan. Olin langsung nulis pakai Keren ya. tebel-tebel ketidaktahuan itu resiko. Lah iya kan? Oh, iya. Gitu. Bagaimana kita tidak punya SIM, tidak pernah megang mobil, suruh nyetir mobil, itu resikonya Takut, besar kan gitu. takut. Nah, resiko besar kan nggak tahu gimana caranya gitu ya. Emang Iya, paling ini penting. balik lagi nih instrumen ya. Ini instrumen investasi. Jangan digunakan untuk judi, jangan digunakan untuk yang apa namanya? Berharap kalau cepat gitu.
cepat itu rezeki aja lah gitu kan. Betul, betul. Gitu. Sesuatu yang naiknya cepat, untungnya cepat, ruginya juga cepat ya, Mas? Iya, udah Iya, pasti lah. udah pasti itu hukum alam ya. Jadi ini omongan dari Mas Hendri yang main saham bukan baru sebulan 2 bulan ya. Jadi dari 2006 ya. Bukan main saham lah, sorry. Investasi saham dari 2006. Ya, 2006 itu udah berapa krisis ya? Mungkin ada sekitar 4 krisis besar yang Mas Hendri lewati ya. 2008 itu krisis luar biasa ya, subprime mortgage crisis itu saham bisa sampai setengahnya lebih ya Mas ya, value-nya. Iya, dalam 1 tahun. Lalu ada Middle East crisis tuh ya, 2013 tuh kalau nggak salah ya. Ya, terus yang kemarin kita pandemik kacau juga kan itu kan tahun lalu. Tapi gini ya, Mas Wibi, apa namanya? Ada yang menarik sih. Kenapa kok kemarin bulan Maret itu saya nggak terlalu kaget gitu. Wah, sayangnya ya kebetulan saya tidak cukup banyak ada cash. Itu juga kesalahan. Pandemik ini buat saya banyak belajar gitu. Ya balik lagi, ketika cash flow itu nggak, apa namanya, cash is a king ya. Iya. Cash flow is a queen. Itu. Ketika pandemik nggak ada, maksudnya penjualan memburuk, berarti kan cash flow kan kehambat tuh. Betul. Tapi kalau kita punya cash, kita bisa beli saham-saham itu di harga murah kan. Iya, iya. Ya, nah itu satu. Yang kedua, proses recovery makin tahun makin kesini tuh makin cepat. Oh, Seperti maksudnya gimana, Mas? Proses recovery. Jadi gini, waktu krisis 98 kita pertama ngadepin krisis besar waktu itu ya. Iya, betul. Selama sebelum-sebelumnya kan mungkin ada krisis tapi kan disubsidi gitu kan. Iya, moneter nih ya, krisis moneter 97-98 tuh Asia juga tuh. 97-98 tuh kan krisis besar gitu. Tapi betul. Proses recovery-nya lebih lama dibandingkan dengan pandemik ini gitu. Oh, ngerti. Ya. Proses recovery-nya itu sekarang lebih, jadi ya sekarang naik turun itu biasa gitu. Iya, mungkin karena memang orang udah psikologinya sudah berubah ya Mas ya, yang udah mengalami berapa kali krisis. Ini udah murah nih masuk. Ya, itulah itu yang membuat siklus itu lebih cepat. Yang ketiga, secara politik juga ya sebawah-bawahnya negara yang investment grade, bawahnya seberapa sih? Gitu kan. Yo, ngerti. Ya. Ya, jadi kalau 98 kita kan benar-benar babak belur kan? Betul. Habis-habisan. Secara keuangan gitu kan? Betul. Gitu. Iya. Oh, deposito ya 80%, Mas. 50%. Iya, kreditnya 80%. Kredit 80%. Siapa yang mau kerja? Deposito 50% bunganya. Gitu tuh Mas. Jadi kesini tuh proses recovery tuh ini loh, apa namanya? Ya bisa dibayangkan BI rate berapa sekarang? Gitu kan. Iya, 375 ya. Itu juga bagus gitu kan ya. Data covenant seperti itu kan boleh dibilang bagus lah kita gitu kan. Sehingga proses recovery itu berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Iya sih, maksudnya Maret kita Februari, Maret hajar habis-habisan, tapi udah mulai November udah mulai naik semua kenceng ya Mas ya. Ya, bulan November tahun lalu ya. Ya benar sih, 2013 ya, 2018 itu kan 1,5 tahun ya baru balik tuh ya. 2010 kalau nggak. 2008, sorry kok 2018. Makanya itu kan kalau misalkan kita bisa cut loss gitu, beberapa emiten udah turun 10% gitu cut loss, kan bisa beli di bawah. Ini maksudnya, betul. Iya. Betul. Gitu. Oke, good. Wah, nih banyak banget ya nih ngobrol sama Mas Hendri, bukan kaleng-kaleng lah ini. Pengalaman berbicara ya, bukan cuma yang baru 1-2 tahun gitu ya investasi saham. Jadi beruntung banget kita malam ini bisa ngobrol sama Mas Hendri. Dan ini kita belum pernah ngobrol sama sekali, ini cuma ngobrol berdua aja. Ya sebelumnya belum pernah ketemu ya, Mas. Iya. Belum pernah ketemu, tiba diajakin. Jadi menarik banget ya. Ya, jadi ya udah 1,5 jam. Mungkin kita kalau nggak ada itu ya kita selesai aja gitu ya. Kalau mungkin Mas Hendri ada yang mau diomongin lagi gitu buat newbie. Terakhir. Ya, boleh.
Terima kasih atas kesempatannya. Satu hal yang memang saya ingin sampaikan pada teman-teman itu tadi apa namanya, perbanyak belajar, perbanyak pengalaman, perbanyak diskusi, Hmm. pakai beberapa kesalahan teman-teman yang lain itu sebagai pelajaran, Iya. gitu ya. Gitu. Bagaimana buru-buru menulis lot, akhirnya kebesaran, akhirnya harus bayar ke broker gitu kan ya. Iya, Oh, iya, iya, oke. iya. Gitu. Atau atau belajar dari teman lain yang oh dia lebih sukanya pending apa namanya, order order pending gitu, nggak langsung buy Oh, gitu. iya, iya. Oh ini gimana sih gitu kan? Gitu. Benar-benar beli saat bawah gitu kan ya. Hmm, hmm. Itu lalu ya seperti itulah secara teknis seperti itu. Jadi perbanyak perbanyak juga belajar melihat saham murah itu seperti apa sih gitu kan. Nanti kita Hmm. punya punya ini apa diskusi yang lebih lebih spesifik lagi mungkin ya Mas ya, kalau memang Iya, tertarik gitu kan. iya, bisa tuh. Gitu, Tuh, gitu ya, kan. ya, makasih ya Mas Hendri itu tadi Mas Hendri udah menutupi dengan baik bahwa menurut kita ya, Mas Hendri sama saya juga mungkin sama. Dan the best investment is investing in yourself ya. Jadi jadi gimana kita full knowledge ya, kita fulfill our dengan knowledge ya, terus sama belajar dari orang lain. Ya mungkin ini titip sponsor berarti kalau ada yang butuh itu, kalau Pak Fali bisa ngadain Zoom ya kelas sama Mas Hendri ini, kayaknya Mas Hendri kan orangnya suka ya berbagi ya. Ya, Ya, masih ada Mas Raymond, Mas Mehmet itu yang praktisi ya, itu, Mas Raymond yang ya. buat software. Mm. Kalau saya lebih suka lihat itunya apa namanya ya yang riak-riak yang ada di sekitar situ lah. Kayak kemarin Ya. saya taruh posting Bang Jago gitu kan. Iya. Orang banyak lihat ke Antam, ke Bris gitu kan ya. Iya. Diem-diem ada Bang akun Bang Jago. Jago. Iya, bener. Ya, menarik, menarik. Kenapa Oke. ke Bang Jago itu emiten yang menarik gitu ya? Ya, ini buat tambahan aja gitu kan. Ini kan bentar lagi ada rilis apa namanya OJK untuk neobank gitu kan. Hmm. Ya kan, menarik juga itu. Jadi eh, BCA sendiri juga sudah punya besutan dia beli bank buku 2, dia poles untuk jadi bank neobank gitu kan. Bank Oh. Royal tuh. Oh, good nih. Bank Jago itu juga neobank gitu. Itu kan milenial sekali gitu. Brainless gitu kan. No cash gitu kan. Iya, 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 ngerti, ngerti. Wah, nih Paperless gitu kan. Menarik gitu kan. benar, benar. Ini Gitu. bisa bisa lama nih kalau ngobrolin ini. Ya, tapi mungkin mungkin saat ini kita ngobrol dulu aja kayak gini ya, Mas ya. Tapi gua rasa sih kalau kita buat Nanti sesi menarik Zoom, lah. iya, sesi Zoom gitu kayaknya bakal banyak sih peminatnya, Mas. Gue yakin sih karena Mas Hendri kan memang pengalaman. Ya orang bilang lu belajar bisa sebulan 2 bulan, tapi pengalaman udah paling susah lah. Ya, itu aja kali ya. Mas Hendri kalau mau thank you banget nih Mas Hendri ya. Udah bisa Makasih kenal. banyak. Thank you ya semuanya. Thank you ya udah pertanyaannya berbobot banget nih. Emang anak Fandi pinter-pinter gua rasa ya. Nggak ada yang nggak Kenapa tahu. ada stop loss gitu? Emang enak punya saham nyangkut. Iya. Boleh. Kalau nggak Nyangkut. stop loss pasti nyangkut. Iya, Sakit. nyangkuters, nyangkuters. Iya. Oke. Thank you aja Mas ya semuanya. Ya ya. Kita akhiri ya. Makasih banyak semua. Sukses Makasih selalu, sehat banyak. selalu. Sukses Ya selalu, Tuhan sehat berkati. selalu. Yuk.